kan di Twitter juga rame tuh Mas. Ada nama akunnya apa? El Diablo ya? Yang digembok itu. Digembok. Dia kan ngebeberin semua. Data-datanya sama nggak sama kayak Mas Doni? Enggak, dia lebih memperdalam misalnya tentang ini apa perjalanan karirnya Jaksa Pinangki. Iya, itu kalau itu aku lebih tahu kalau itu. Apa tuh? Cerita dong. Tapi maksudnya yang dia perdalam itu adalah tentang sewa pesawatnya pribadi. Itu kan bahkan sampai manifestnya pesawat PKTWE gitu kan sampai ada semua itu dia yang memang Itu benar? Benar. Terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Jaksa Pinangki membayar sendiri. Oh bukan, kalau itu kan lain. Itu kan membayar tiket kepada itu aku yang punya. Oke. Artinya itu loh, pesawat pribadi. Yang tadi Edi Abu itu pesawat pribadi yang Iya. dinanti Joko Chandra. Beda ya, itu kan ke sini. Tiket ke Malaysia ya. Ya, terus ini kan yang kaitannya tiket Malaysia. Saya memang dapat sendiri bahwa dinanti membiayai Anita. Itu artinya kan kalau ini dalam rangka sosial kan nggak mungkin mengurusi ya. Artinya kemudian saya menyambungkan ketika Pinangki pasti ada suatu pamrih itu diduga itu tadi akan kalau berhasil mengurusi fatwa dan Joko Chandra bebas maka akan dapat janji berupa 10 juta US. Dan itu pun diduga dikamuflase dalam bentuk transaksi saham perusahaan Powerline atau ya. Jadi kalau Diablo memperdalam itu yang kaitannya pesawat pribadi yang dinaiki Joko Chandra. Sama ada perjalanan karir dan kehidupan pribadinya Jaksa Pinangki dibongkar habis kan sih. Lebih banyak aku. Termasuk yang Itu kan Diablo ngomong hakim, padahal kan bukan hakim, kan bukan jaksa. hakim. Oh, sesama jaksa ya? Iya. Jaksa itu masih aktif nggak sekarang? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Jadi benar ceritanya sudah meninggal itu? Iya, terus menikah lagi dengan Yogi. Yogi yang Polisi. Tapi sebelumnya ada cerita juga di KPK ada orang yang dilaporkan selingkuh dan orangnya ini laki-lakinya mengaku sampai dia dipecat. Dengan Jaksa Pinangki. Oknumnya katanya begitu. Terus kemudian ya proses-proses yang lebih lengkap kalau awal-awal wartawan RC Bono Arif itu lebih lengkap karena dia dari ponakannya dan dari istrinya. Tapi sekarang ditutup nggak tahu kenapa video YouTube-nya. Nah itu tapi saya juga masih lebih banyak dari itu juga. Apa dong yang bisa dibagi, yang di-share, yang bisa dikonsumsi? Enggak kan, selaku detektif swasta urusan korupsi saya kan nggak ngurusi urusan pribadi. Iya, nah itu dia makanya saya baru ngomong. Kalau tidak terkait dengan korupsi, Betul. misalnya Nur Hadi kemarin, karena istrinya itu diduga berteman dekat, katakanlah punya pacar lah gitu kan, dengan orang lain. Nah orang lain itu kan aku minta digunting sehingga ketahuan nanti persembunyiannya itu akan buka dan belakangan kan tertangkap gitu kan, sebelumnya kan tidak mungkin saya ceritakan. Nah kalau dengan Pinangki, ya setahu saya dia punya suami, terus meninggal gitu kan. Tapi pada saat suaminya meninggal, nampaknya cerita sakit pun tidak mengurusi gitu kan, ya karena masih muda kan gitu kan, dan nampaknya sudah ini punya rencana mau menikah lagi dengan orang lain karena suaminya sudah tua sakit-sakitan. Tapi karir dia sebagai jaksa itu bagaimana Mas Yogi? Memang seorang jaksa dengan apa? Oh enggak, kan pernah waktu di Cibinong tugas pertama aja dia sudah bermasalah dan dihukum 1 tahun karena dianggap melantai pimpinan. Terus kemudian berikutnya ya cuma tidak administrasi. Belum pernah setahu saya apalagi dia nuntut kasus korupsi atau nyidik kasus korupsi belum pernah. Dia kemudian karena di perencanaannya itu karena memang ya nampaknya posisinya pengetahuan, pengalaman dan ilmunya yang di situ saja. Bukan seperti yang digambarkan jaksa lebat yang prosedur dan investigator itu. Bukan masuk kategori itu. Bukan, saya kan apalagi kalau penanganan korupsi kan saya tahu bentrolan. Tapi ngomong-ngomong kalau juga nggak sekarang katanya lagi ada kaitannya juga dengan petinggi di sana yang benar nggak sih? Informasi yang masuk. Hah? Jawab dong, jangan Kaget ya? Kaget apa pura-pura kaget? Pura-pura kaget. Itu sih ngejawab ya. Ya wes kalau gitu, thank you Mas Boy ya. Ya, nanti ya.